Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Seorang perempuan muda akan mengandung. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas, yang menceritakan tentang peristiwa penting dalam sejarah keselamatan umat manusia, yaitu pengumuman kedatangan Yesus melalui seorang malaikat kepada Maria. Dalam perikop ini, Maria yang sederhana dan penuh kerendahan hati menerima kabar gembira tersebut, meskipun menghadapi tantangan besar yang tidak terbayangkan oleh banyak orang. Malaikat mengungkapkan bahwa dia akan mengandung seorang anak yang akan disebut Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Inilah wujud penggenapan janji Tuhan yang telah disampaikan melalui Nabi Yesaya, seperti yang kita baca dalam bacaan pertama. Dalam Yesaya, kita mendengar bahwa meskipun umat Israel menghadapi ancaman dan kesulitan, Tuhan memberikan tanda yang penuh pengharapan, kelahiran seorang anak yang akan disebut Immanuel, yang berarti
Tuhan menyertai kita. Bahkan dalam masa-masa penuh ketakutan dan keputusasaan, Tuhan tetap hadir dan menyertai umat-Nya. Saat Raja Ahaz meragukan janji Tuhan, Tuhan dengan sabar mengingatkan bahwa penyertaan-Nya tidak pernah hilang. Janji itu terwujud dalam kelahiran Yesus yang membawa penyelamatan dan pengharapan bagi seluruh umat manusia. Maria dalam perikop Injil Lukas ini adalah sosok yang menerima dan mempercayai janji Tuhan. Meskipun menghadapi kesulitan yang besar, yaitu mengandung seorang anak di luar perkawinan, Maria dengan penuh iman menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Sikap ini mengajarkan kita tentang kepercayaan total pada penyertaan Tuhan, bahkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Kehadiran Yesus sebagai Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita, mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah hidup kita tidak pernah sendirian. Terkadang kita juga mengalami ketakutan, keraguan, dan pergumulan dalam hidup kita, seperti Raja Ahaz yang meragukan janji Tuhan, atau Maria yang harus menghadapi tantangan besar. Namun melalui kelahiran Yesus, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, memberi kekuatan, dan mengarahkan kita menuju keselamatannya. Mari kita merenungkan pengharapan yang dibawa oleh Yesus. Seperti Maria yang dengan penuh iman menerima kabar gembira, mari kita juga membuka hati untuk menerima penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala pergumulan, kita diajak untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia akan selalu memberi tanda kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada, tidak peduli betapa berat tantangan yang kita hadapi. Semoga kita semakin percaya pada kasih dan penyertaan-Nya, menemukan pengharapan dalam setiap langkah hidup kita, dan mengalami damai dalam kasih-Nya. Tuhan menyertai kita hari ini, besok, dan selamanya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam setiap pergumulan hidup, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir untuk memberikan kekuatan dan pengharapan. Bantulah kami untuk tetap percaya dan mengandalkan-Mu, seperti Maria yang menerima kehendak-Mu dengan iman yang tulus. Semoga kami selalu merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.